Senang rasanya mengetahui bahwa teman-teman masih setia bersama kami sampai di segmen keempat ini. Masih setia, itu menyenangkan sekali ya Pak ya. Iya, dan masih dibuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan melalui line telepon Bahas Pusat dan juga bisa melalui SMS. Dan sekarang ini kita akan maju lagi membahas indikator di segmen keempat. Tentang apa sih Pak indikatornya? Nah, ini indikator yang berikut ini biasanya ini ada di pelajaran kelas 9, kalau kelas 7 sama kelas 8 belum ada. Tapi biasanya selalu berhubungan dengan suka dikeluhkan. Karya tulis. Aduh, tugas berat terakhir ya buat kelas 9 mereka ya? harus membuat karya tulis, gimana ini? Dan ini biasanya tidak hanya itu aja, juga dikeluhkan juga pada kakak-kakak dari mahasiswa juga begitu kan ya. Nah, ini berkaitan dengan ini Mbak Asti kalau gitu. Menulis karya ilmiah. Iya, menulis karya ilmiah. Kalau begitu bisa kita lihat tayangan mungkin berikut ini. Baik, mari kita lihat Mbak tayangan yang ada di sini. Karena biasanya kalau karya ilmiah itu biasanya kan suka ini ya Mbak, ada kemudian dipresentasikan dari hasil penulisannya itu ya, dari hasil penulisan itu dipresentasikan. Begitu. Nih. Mungkin ini dari salah satu bagiannya atau disampaikan dalam sebuah forum begitu ya. Nah, ini kebetulan ini ada dalam sebuah forum karya itu kemudian disampaikan agar orang-orang mengerti. Ya, baik itu. Nah, kemudian indikatornya di sini ada 3. Kalau nanti ada waktunya kita bahas ketiga-tiganya yang berkaitan dengan karya tulis. Yang pertama menentukan rumusan masalah. Yang kedua menulis daftar pustaka dengan benar. Ya, karena sebagai sumber karya tulis pasti harus ada daftar pustakanya. Kemudian menulis kesimpulan dan saran, berarti pada bagian akhir dari sebuah karya tulis. Oke, kita masuk lah yang pertama ya Pak ya. Iya, baik. Silahkan tema karya ilmiah. Temanya adalah, perhatikan ilustrasi berikut. Tema karya ilmiah, pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Itu temanya. Kemudian kalau dari tema ini, kemudian mau dibuat rumusan masalahnya yang paling tepat apa sih? Rumusan masalah karya ilmiah yang tepat berdasarkan tema tersebut adalah A. Kapan cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Yang B, bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah? Yang C, adakah tanaman yang dalam pertumbuhannya tidak memerlukan cahaya matahari? Kemudian D, mengapa cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Tentunya ada kata kuncinya Mbak. Kalau membuat karya tulis, membuat rumusan masalahnya itu paling penting. Kenapa paling penting? Karena rumusan masalah itu yang akan dibahas nanti dalam bab 2 atau bab pembahasan. Jadi kalau perumusan masalahnya salah, nanti pembahasannya juga bisa salah. Kalau begitu berarti kesimpulannya terakhir juga pasti salah. Berarti salah semua dong Pak karya ilmiahnya. Kalau begitu. Diawali dari sini. Nah, kata kuncinya adalah rumusan masalah itu harus bisa atau bukan merupakan jawaban singkat. Kalau hanya merupakan jawaban singkat, kapan cahaya matahari mulai berpengaruh? Saat pagi hari. Udah selesai. Karya tulis nanti dapat apa? Tidak menjelaskan apa-apa gitu. Jadi kalau begitu harus ada kata tanya itu jelas. Dan kata tanyanya harus yang membutuhkan jawaban secara panjang lebar. Artinya orang yang membuat karya tulis itu mempunyai data, mempunyai uraian yang akan disampaikan kepada para pembaca kalau itu nanti disampaikan dalam bacaan gitu ya. Kalau begitu berarti pilihan yang A, kapan itu tentu tidak. Kemudian yang B, bagaimana pengaruh cahaya? Ini bisa. Kemudian yang D, adakah tanaman yang dalam pertumbuhan tidak memerlukan cahaya matahari? Kalau pun dijawab pasti sedikit jawabannya. Kemudian mengapa cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Ini juga bisa, tetapi ini sebenarnya jawaban D itu terangkum dalam B ini. Bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah? Ini bisa dijawab secara panjang lebar. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Sebenarnya kata kuncinya sebenarnya gampang. Di mana Pak kata kuncinya? Kata kuncinya kalau ada persoalan seperti ini, rumusan masalah itu yang paling banyak ditemukan atau jawabannya biasanya menggunakan kata bagaimana, karena itu uraiannya membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi tentu saja dilihat dengan temanya lah ya Mbak ya, jangan kemudian asal begitu gitu ya. Kalau begitu bagaimana kalau sekarang ini kita menjawab soal Pak yang datang melalui SMS dari nomor 0878211 sekian-sekian. Pertanyaannya adalah apa sajakah unsur-unsur di dalam karya ilmiah? Unsur-unsur dalam karya ilmiah. Oh, maksudnya mungkin begini Mbak. Jadi sebuah karya ilmiah itu
apa sih yang bisa dibuat sebuah karya ilmiah begitu ya? Tentunya karya itu satu pasti menarik bagi orang yang mau membuat penelitian itu tentu itu harus menarik. Yang kedua tentunya orang yang mau menulis mempunyai data. Kalau mau membuat tapi kemudian nggak bisa menentukan datanya ya susah. Kemudian yang ketiga bisa dibuktikan. Nah, ketiga syarat itu penting harus ada. Karena gitu. karya ilmiah ya, Karya harus ada ilmiah, pembuktian di ada dalamnya. pembuktiannya begitu. Terus ya yang terakhir yang keempat, yaitu harus ada buku sumbernya. Kalau kemudian data ada tapi kemudian buku yang dibuat untuk artinya sebagai landasan nggak ada, orang jadi menghayal begitu. Jadi akhirnya bentuknya bukan karya ilmiah lagi, tapi asumsi juga bisa ya Pak ya. Iya betul. Baik. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Apakah masih ada pertanyaan melalui SMS Pak dari nomor 0818 sekian sekian. Ini pertanyaan adalah tema titik 2 meningkatkan prestasi belajar. Rumusan masalah dari tema di atas adalah. Nah, secara singkat sebenarnya gampang ini Mbak. Gimana dari tadi kalau misalnya meningkatkan prestasi belajar itu sangat umum sekali. Bisa saya tambahkan dengan kalau rumusan masalahnya secara sederhana bisa disampaikan bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar atau bagaimana pengaruh bla 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 terhadap prestasi belajar seperti itu. Tapi ini singkat sekali. Jadi bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar. Lebih panjangnya tadi bagaimana bla 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 meningkatkan prestasi belajar atau bagaimana tontonan televisi edukasi berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kan begitu Mbak. Jadi ada yang diteliti, kemudian ada bagaimana cara membuktikannya. Kan begitu Mbak. Baik, kita akan lanjut lagi Pak membedah soal berikutnya. Ya. Baik, kalau begitu tadi jawabannya tadi itu adalah ya, kemudian rumusan masalah berisi ini secara ciri-ciri singkat dari tadi sudah saya jelaskan secara panjang, tidak perlu, kemudian langsung ke ini. Bedah soal lagi ya? Iya, bedah soal lagi. Tapi yang ketiga ini berkaitan dengan penulisan daftar pustaka, Mbak. Baik. Ya, penulisan daftar pustaka. Nah, tadi di awal kita sudah menyampaikan ya Mbak ya. Yang pertama kita akan bahas tentang rumusan masalah. Yang kedua tentang menulis daftar pustaka dalam karya tulis. Inilah ya. Nah inilah ini. Berarti indikator yang kedua berkaitan dengan daftar pustaka. Perhatikan data berikut. 1. Buku berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas dikarang oleh E. Zainal Arifin. Buku tersebut diterbitkan oleh PT Media Tama Sarana di Jakarta tahun 1987. Yang kedua, buku berjudul Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran ditulis oleh Mulyanto Sumardi pada tahun 1982. Buku tersebut diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan di Jakarta. Nah, maksudnya mungkin kalau nanti kita mau membuat sebuah buku ini, dua buku ini sebagai sumber tadi yang saya katakan bahwa sebuah karya ilmiah harus ada buku sumbernya. Betul. Kalau buku sumber ini mau dibuat sebagai referensi, nah, maka kemudian bagaimana cara menuliskannya dalam daftar pustaka kan begitu ya Mbak ya. Nah, pertanyaannya berkaitan dengan ini, penulisan daftar pustaka yang tepat adalah A. Karena ada dua buku, Arifin E. Zainal, nih, Penggunaan Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua Sumardi Mulyanto dan seterusnya. Kemudian yang B, Arifin E. Zainal 1987 dan seterusnya. Kemudian E. Sumardi Mulyanto 1982 dan seterusnya. Kita perhatikan yang ada di sini. Ada dua buku yang pertama Arifin E. Zainal, kemudian buku yang kedua Sumardi Mulyanto. Apakah penulisannya Arifin dulu baru Sumardi atau yang lainnya? Yang B juga Arifin baru Sumardi. Mari kita lihat sama-sama pilihan yang C dan D. Yang C ini Arifin E. Zainal 1987, Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas Jakarta PT Media Tama Sarana. Kemudian Sumardi Mulyanto 1982, Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran Jakarta Pustaka Sinar Harapan. Kemudian yang D seperti ini, Arifin E. Zainal sama, cuman bentuk penulisannya yang paling betul atau yang paling tepat yang mana yang begitu. Mana? Ini perbedaan titik, koma, titik dua, titik koma gitu ya Pak ya? Betul sekali kalau begitu. Nah, ketentuannya adalah menulis buku harian atau buku harian, menulis buku
dalam sebuah daftar pustaka itu tentu harus nama orang dulu. Baik. Kalau namanya ada dua orang, kalau namanya ada dua kata, misalnya Arif Ismail, maka nama tersebut harus dibalik. Balik. Tapi menunjukkan bahwa itu dibalik, maka nama yang setelah nama yang pertama kemudian diberi tanda koma. Sambil contoh seperti ini misalnya nih, Arifin E Zainal. Nama aslinya berarti E Zainal Arifin, begitu ya. Kalau ditulis dalam daftar pustaka menjadi Arifin, E Zainal. Kemudian yang D juga begitu, tetapi kemudian yang D tidak terdapat tahun, yang tahunnya ada di belakang. Sedangkan yang C ini ada tahun. Nah yang betul seperti apa? Yang betul adalah tahun mengikuti setelah nama pengarang. Setelah itu baru judul buku, judul bukunya harus dicetak miring. Kalau nggak dicetak miring berarti digaris bawahi, begitu. Kemudian baru kota diterbitkannya, kemudian baru nama penerbitnya. Nah yang ini betul, ini juga betul, penulisannya juga betul, Jakarta betul, Sinar Harapan betul. Berarti jawabannya adalah yang C ya? Ya, kemudian berarti kalau begitu jawabannya yang C. Loh, Pak yang D salah, karena yang C masalah tahunnya. Kemudian tadi yang depan-depan salah. Kenapa yang depan-depan salah? Karena yang depan tadi judul buku tidak digaris bawahi atau tidak dicetak miring. Berarti kalau begitu itu jawabannya adalah yang C. C ya. Begitu, Oke, sudah dijawab dan sekarang ini Pak Arif waktunya untuk menjawab pertanyaan melalui line telepon Bas Pulsa yang sudah masuk. Kita sapa saja. Halo, Televisi Edukasi dari siapa dan di mana? Hendri di Semarang. Mohon maaf, siapa sekali lagi? Hendri di Semarang. Henry di Semarang. Silakan pertanyaannya apa? Apakah perbedaan rangkuman dengan gagasan utama? Apakah perbedaan rangkuman dengan gagasan utama? Baik, terima kasih Henry ya, selamat belajar. Baik, berarti Henry memperhatikan sekali nih kalau begitu. Ya, apa bedanya gagasan utama dengan rangkuman? Kalau gagasan utama itu berarti ada dalam satu paragraf. Kalau rangkuman itu berarti gabungan dari beberapa gagasan pokok atau gagasan utama digabungkan menjadi satu kalimat atau menjadi dua kalimat, tapi berhubungan. Dan kalau ada 5 paragraf, berarti 5 gagasan pokok dirangkai menjadi satu, namanya rangkuman. Tapi kalau gagasan pokok berarti inti dari sebuah paragraf. Oke, sudah dijawab pertanyaan dari Henry yang ada di Semarang. Dan sekarang ini apakah kita masih ada pertanyaan melalui SMS? Silahkan menghubungi di 0821 1121173 itu untuk nomor SMS. Telepon di 0800 140 3046. Dan sekarang ini kita sudah menerima pertanyaan melalui SMS Pak Arif dari nomor 0819731 sekian nih pertanyaannya. Kapan menggunakan huruf besar atau huruf kecil, huruf miring atau tidak dalam membuat daftar pustaka? Ini soal yang tadi dibahas. Baik, kalau begitu. Kebetulan ada tayangannya, boleh dilihat yang ada di sini nih. Pas banget nih. Silakan. Penulisan daftar pustaka, nama pengarang dibalik tanpa gelar dan diakhiri tanda titik. Baik. Tahun terbit diakhiri dengan tanda titik, judul dicetak miring atau digaris bawahi dan diakhiri dengan tanda titik. Kota terbit diakhiri dengan tanda titik 2 dan diakhiri dengan tanda titik. Kalau penulisan huruf besar tentunya kalau itu sebuah buku, menulisnya setiap dari awal kata ditulis dengan huruf besar. Kalau nama juga begitu sama. Kalau nama pasti setiap awal dari sebuah nama pasti ditulis dengan huruf besar. Kota tempat diterbitkan juga begitu, nama penerbitnya juga seperti itu ya. Baik, itu tadi jawabannya sudah dirangkum semua di sana ya. Oke. Nah, teman-teman seperti Asi sampaikan tadi bahwa di penghujung segmen keempat ini kami akan menggelar kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Apakah kamu sudah siap? Karena sekarang ini adalah waktunya untuk kuis si kuadran. Halo teman-teman, jumpa lagi sama Kak Adit dalam acara kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti acara ini, caranya mudah sekali. Langsung saja telepon di 0800 140 3046. Sekali lagi di 0800 140 3046. Dan tentunya ada hadiah menarik buat teman-teman semua yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Adit. Dan jangan lupa passwordnya kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan langsung saja kita masuk ke pertanyaannya adalah... Perhatikan ilustrasi berikut. Ketua OSIS tidak bisa memimpin rapat persiapan pelaksanaan bazar buku di sekolah karena harus memenuhi undangan PMI dalam rangka penanggulangan narkoba.
Untuk itu, ia menugaskan wakil ketua OSIS untuk menggantikannya memimpin rapat tersebut. Ia kemudian menulis memo. Kalimat memo yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Tolong wakili saya menghadiri rapat penanggulangan narkoba, saya ada rapat OSIS. Atau B. Harap menghadiri rapat OSIS, saya akan menghadiri rapat penanggulangan narkoba. Mudah sekali bukan pertanyaannya? Apakah sudah penelpon masuk? Ya, halo, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Ya. Dengan siapa di mana? Ardiansa di Gorontalo. Alfiansa di Gorontalo. Passwordnya terlebih dahulu. Kuis kuadran cerdik, cepat dan cermat dan ceria. Iya, betul sekali. Langsung jawabannya yang A atau yang B? A. Yang mana? Yakin yang A? Insya Allah. Sayang sekali jawaban kamu belum tepat. Yang benar jawabannya adalah yang B. Jangan patah semangat ya. Terus mencoba karena masih ada hadiah menarik tentunya buat kamu semuanya. Dan sekarang saatnya Kak Adit pamit. Kita balik lagi ke Kak Asti. Terima kasih Kak Adit. Waduh, sayang sekali. Kuis si kuadran kali ini hadiahnya tidak bisa dibawa pulang ya. Terpaksa saya bawa pulang nanti, Mbak. Oh, Bapak. Bapak harus ikutan kuis si kuadran dulu Kak gitu Iya, ya. Pak, kita sudah di penghujung acara nih. Kesimpulan yang bisa diberikan untuk terus memotivasi teman-teman semua di rumah dalam menghadapi ujian nasional nanti apa? Silakan Pak. Baik, kesimpulannya adalah anak-anak di rumah, bahasa Indonesia bukan merupakan pelajaran yang berat ataupun susah. Yang penting setiap kalimat atau setiap paragraf atau setiap bacaan yang ada di situ harus dicermati dengan baik. Kalau itu berhubungan dengan tadi yang kita bahas tentang menulis memo, berarti tulisannya harus singkat, sopan, tapi mudah dimengerti. Baik. Ya, kemudian yang kedua, menulis rangkuman. Cara menulis rangkuman adalah dengan mencari atau menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Kalau ada 2 ditulis 2 gagasan pokoknya, ada 3 tulis 3, digabungkan menjadi sebuah kalimat yang berhubungan tentunya. Ya. Kemudian yang ketiga, pada penulisan karya tulis atau membuat karya tulis itu membuat rumusan masalah adalah sesuatu yang bisa dijawab atau dijabarkan dalam bab kedua atau pembahasan. Oleh karena itu biasanya kata yang dipakai adalah menggunakan kata bagaimana, tapi harus disesuaikan dulu dengan temanya. Ya. Yang keempat adalah Karya menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan daftar pustaka. Ketentuannya adalah kalau daftar pustaka itu pasti ditulis dengan nama dulu, pasti dengan huruf besar sesuai dengan ketentuannya, kemudian tahun, kemudian buku, nama buku yang dicetak miring, kemudian nama kota tempat diterbitkannya, dan nama penerbit. Itu Baik, 4 poin sudah disampaikan oleh Pak Arief. Semoga teman-teman betul-betul menghayatinya. Ini bisa membantu dalam mengerjakan soal-soal ujian nasional nanti ya. Pak Arief, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah setia bersama kami. Saya Si Mohtar, Pak Arief, Kak Adit, dan juga seluruh kerabat kerja televisi edukasi yang bertugas. Pamit undur diri, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat belajar.